Ini ada di ini dikit dah. Selamat siang Ajil. Siang Kak. Gimana kabar kamu hari ini? Lumayan baik. Lumayan baik ya. Lumayan baiknya kayak gimana tuh Jil? Bisa diceritakan lebih dalam nggak? Ya kayak perkuliahan biasa sih kan, jadi kayak masih banyak tugas-tugas lah dan pressure dari dosen, jadi ya dibilang lumayan baik ya masih ada pusing-pusingnya juga. Apalagi kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya kamu bilang kamu lagi sibuk praktikum ya? Iya benar. Jadi itukah yang membuatmu pusing? Ya bisa. Oke. Kamu lebih nyaman duduk seperti ini kah? Ya Kak, lesehan. Oke, lebih enak lesehan ya menurut kamu ya? Ya, Tapi duduknya nyaman ya? nyaman. Nyaman ya? Nyaman. Oke. Tadi kita udah membahas kabar kamu. Nah, sekarang aku mau coba tanya, apakah kamu masih ingat peraturan-peraturan apa sih yang ada di dalam konseling ini? Peraturan-peraturan kayak segala sesuatu di ruang konseling nggak diberitahuan. Terus sama apa ya? Konseling berdurasi 40 menit bukan? Betul sekali Ajil. Jadi sesi konseling pada hari ini di pertemuan kedua ya Ajil, Iya. akan berlangsung selama 40 menit ke depan. Selama 40 menit ke depan, saya akan menjadi fasilitator untuk kamu supaya kamu bisa menghadapi masalah kamu secara mandiri ke depannya. Kemudian, betul sekali kalau misalnya sesi konseling akan dirahasiakan. Hanya saya dan kamu saja yang mengetahuinya. Nah, kalau asas-asas konseling kamu masih ingat gak? Asas-asas? Iya. Aku lupa Kak. Oke. It's okay kalau misalnya kamu lupa. Ya, asas-asas itu ada yang namanya asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Asas kerahasiaan yang tadi udah saya jelaskan, dan asas keterbukaan adalah saya berharap semoga kamu mau terbuka sama saya menceritakan apa masalahmu. Seperti itu. Baik. Ada yang mau kamu tanyakan, Jil? Tidak Kak. Tidak ada ya. Berarti kesibukan kamu akhir-akhir ini hanya berkuliah? Ya benar. Kalau misalnya di e-sport, apakah kamu sibuk banget? Untuk e-sport untuk bulan ini udah nggak terlalu ya, karena kan terakhir tuh di bulan Juni yang pertandingan antar kampus, cuman sekarang masih belum ada pertandingan. Oke. Berarti apakah manajemen waktumu dengan berkurangnya jam e-sport, apakah manajemen waktumu sudah cukup membaik? Cukup membaik Kak, karena kan jam-jam yang harusnya diisi untuk latihan udah dipakai untuk perkuliahan. Oke, jadi sekarang fokusnya beralih pada perkuliahan karena e-sport masih bisa kesampingkan ya. Iya. Karena sudah tidak terlalu sibuk seperti itu ya Jil. Iya. Oke. Kalau overthinkingnya seperti gimana Jil? Apakah masih sering overthinking? Kira-kira ini enggak sih, udah nggak terlalu overthinking banget, cuman masih ada dikit, cuman nggak terlalu lah. Oke. Apakah kamu tetap melakukan teknik mindfulness yang sudah saya ajarkan Jil pada pertemuan sebelumnya? Pengenturan napas ya? Iya betul. Kadang-kadang gue coba kalau emang lagi over, cuman kalau lagi santai atau nggak terlalu ke pressure aku nggak pakai. Oke. Berarti di saat-saat tertentu aja ya Jil? Iya. Oke, saya bisa paham ya. Oke Ajil, apakah kamu siap untuk memulai sesi konseling pada hari ini? Siap. Siap ya? Siap. Oke Ajil. Kali kita udah sempat singgung ya kalau misalnya pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan 1, kita sudah mencoba ya teknik mindfulness, yaitu pengaturan nafas. Oke, dengan teknik 478, apakah itu membantu kamu Jil? Cukup membantu. Cukup membantu di saat-saat tertentu aja ya Di saat-saat tertentu. Di saat kamu betul-betul memang ngerasa udah over banget. Iya. Oke. Tapi apakah kamu melakukannya rutin? Maksudnya kayak meskipun tidak ada terjadi yang membuat overthinking, kamu lakukan rutin nggak tuh? Misal kayak seminggu berapa kali gitu. Aku kurang ingat juga, cuman yang aku ingat tuh seminggu tuh aku bisa yang
mengatur napas itu sekitar 3-4 kali. Maksudnya kayak 1 hari sekali, cuman udah 4 hari lah, 4 hari aku ngelakuin kayak gitu. Oke, saya bisa paham. Nah, Jill, sekarang kita mau coba teknik yang baru. Tetap namanya mindfulness, teknik mindfulness, tapi yang ini namanya teknik journaling. Nah, kamu pernah nggak ngelakuin journaling? Pernah? Cuman udah lama sih. Udah lama banget. Udah lama. Kapan tuh, Jill, kalau boleh tahu? Sekarang kan semester di semester 1 sih, awal-awal semester terakhir. Baik. Oke, Jill. Berarti kamu udah tahu ya journaling itu ngapain aja ya? Iya. Biasanya kamu kalau journaling nulisnya apa aja, Jill? Jurnal tertentu sih Kak. Kayak gimana nih? Coba bisa kamu ceritakan nggak supaya persepsi kita sama nih, Jill, terkait apa itu journaling? Ini pengetahuan aku ya, Iya. cuman kalau emang salah tolong perbaikin. Setahu aku ya, nulis jurnal mungkin kayak kita menulis sebuah ide atau ilmu ya mungkin ya, jadi kayak lupa. Mungkin bisa dibilang lupa sih. Bebas. Bentar, aku ingat dulu. Apa ya waktu itu ya? Oke. Jadi menurut aku kalau nulis jurnal itu semacam kegiatan untuk meneliti mungkin ya, meneliti suatu kasus atau case yang kayak misalkan dalam perindustrian kita harus mempunyai P3 atau apa untuk keselamatan para pekerja. Di situ kan kita bisa nulis jurnal untuk memberikan kasus atau data-data yang udah kita teliti gitu. Itu emang jurnal yang teknik banget ya, Jill. Oke, tapi jurnal yang kita maksud di teknik mindfulness itu sangat berbeda, Jill, sepertinya. Karena di dalam teknik mindfulness, jurnal itu digunakan untuk sebagai katarsis, yaitu untuk mencurahkan segala yang kamu rasakan, yang kamu pikirkan ke dalam sebuah tulisan. Supaya apa? Supaya pikiran-pikiran yang tadinya ruwet seperti benang kusut bisa dilepaskan satu-satu gitu, Jill. Bisa diluruskan satu-satu supaya nggak jadi ruwet lagi. Karena kenapa? Ketika kita overthinking terus di pikiran doang, nah itu lama-lama kan seperti benang kusut ya, Jill. Dengan kita tulis, kita lama-lama menyadari, oh ternyata ini yang aku rasain. Oh ternyata nama perasaannya itu marah. Oh ternyata aku tuh lagi ngalamin yang namanya prokrastinasi contohnya. Jadi dengan kita mengetahui benang merahnya itu jadi udah lurus kembali, yang udah nggak kusut lagi, di situ kita akhirnya bisa menemukan jalan keluarnya ketika kita lagi mengalami suatu permasalahan. Seperti itu, Jill. Oke, apakah di sini persepsi kita sudah sama, Jill? Apakah kamu mengerti penjelasan saya? Aku cukup mengerti. Cukup. Oke. Ada yang mau kamu tanyakan nggak, Jill, terkait teknik journaling ini? Enggak sih Kak, enggak ada. Oke. Kalau kayak gitu, bolehkah saya tahu saat ini kamu sedang mikirin apa aja tuh, Jill? Keruwetan apa yang ada di kepala kamu sekarang? Jujur, aku ada presentasi, jadi lumayan pressure buat nanti di kelas nanti ada presentasi. Oke, itukah yang membuatmu overthinking? Ya. Oke. Sekarang, apakah kamu membawa buku? Bawa. Pulpen juga ada? Ada. Oke. Bisa tolong dibuka bukunya, kita buka lembar halaman yang baru. Sekarang, coba deh kamu tuliskan segala pikiran yang kamu ada di kepalamu dan perasaan yang saat ini menyelimuti hatimu.
kamu pikirkan dan kamu rasakan dan kamu tuang ke dalam sebuah tulisan. Ini nulis emosional aja atau Bebas, apa yang lagi kamu terlintas di kepalamu, apa aja juga bisa. oke. Ini nulisnya berapa paragraf ya? Apa bebas? Bebas aja. Oke. Sampai semua yang ingin kamu curahkan itu sudah tercurahkan.
Bagaimana Jill? Bagaimana perkembangannya Jill dalam menulis? Jujur aku masih belum banyak nulis karena bingung juga menulis apa sih. Cuma beberapa paragraf. Oke. Tapi apakah menurutmu kamu sudah selesai? Ya lumayan lah ya, nggak selesai banget, cuma udah oke lah, udah cukup. Oke. Udah cukup ya menurut kamu ya? Cukup. Oke. Bagaimana perasaanmu setelah menulis tadi Jill? Gimana ya? Aku nggak bisa ngejelasin secara detail, cuman dari tadi pas aku nulis fokus aku di tulisan sih. Itu aja sih, jadi kayak terlalu apa ya, jadi fokus gitu loh, jadi nggak banyak pikiran, cuman fokus di satu tulisan. Oke. Berarti hal tersebut membuat fokusmu jadi lebih tajam kah? Gak bisa dibilang tajam, cuman kan di sini kita nulis jurnal yang apa yang aku pikirin ya kan untuk saat ini. Jadi kayak aku nulis apa yang aku cerita saat ini, jadinya kayak makin ngurang gitu loh, apanya ya, masalah yang ada di kepala aku jadi kurang karena terus fokus ada di tulisan gitu. Oke. Kalau dari segi perasaan nih Jill, apakah membuatmu jauh lebih tenang kah atau membuatmu jadi lebih overthinking kah? Tenang sih, jadi kayak tenang ngedalam gitu loh. Itu aja sih yang ngerasain tenang. Jadi kamu bilang lebih dalam, apa yang kamu maksud Jill tentang lebih dalam? Apa ya kak, susah ngejelasinnya, cuman kalau bilang tenang, cuman ya gimana ya ngejelasinnya, aku nggak bisa jelasin sih kak, jujur. Oke. Cuman tenang aja sih, bisa dibilang tenang, sangat tenang. Sangat tenang ya. Jadi tenangnya itu membuatmu jadi lebih rileks sehingga kamu tadi menyatakan tenangnya itu cukup dalam. Iya. Oke, saya bisa mengerti ya maksudmu. Apakah yang tadinya kamu overthinking terkait presentasi itu sudah tercurahkan dan membuatmu jadi lebih tenang? Sedikit sih. Sedikit ya. Sedikit membantumu kah? Ya, sedikit membantu. Lumayan nenangin sementara lah ya, sedikit. Oke. Nenangin sementara menurutmu ya, Jill? Iya. Oke, bagaimana kalau misalnya kamu lakukan setiap harinya tuh Jill, journalingnya? Menurutmu apakah jadi membantu secara permanen atau gimana tuh Jill? Ini kalau boleh tahu, ini jurnal harus ditulis tangan kah? Atau gimana? Itu nanti bakal dibahas. Oke. Aku kurang yakin sih, cuman kan kurang yakin sih kan, karena emang kesibukan aku juga. Cuman kalau emang ada waktu ya aku coba. Oke. Menurutmu Jill, apakah kamu lebih nyaman seperti apa Jill? Menggunakan tulisan di atas kertas kah? Atau menulis di HP atau di laptop atau di tab? Aku kebetulan cukup sering di HP. Iya. Oke. Karena Jill, kita itu kan supaya bisa melakukannya setiap hari ya, kita juga harus memastikan bahwa kegiatan ini tuh fleksibel. Iya. Karena dengan fleksibel itu, jadinya kamu bisa melakukannya di mana aja, kapan aja, dan bisa kamu lakukan di saat kamu butuh maupun tidak terlalu butuh, supaya hal itu bisa menjadi sebuah kebiasaan tuh Jill. Kebiasaan yang dibangun dan nantinya bisa meregulasi dirimu tuh dalam mengatasi overthinking. Beberapa kali saya juga pernah melihat di Play Store kalau misalnya ada beberapa aplikasi untuk journaling Jill. Apakah kamu tahu ada aplikasi tersebut? Enggak sih ya, jadi lebih banyak. Sebenarnya aku nggak tahu masalah aplikasi itu, cuman kalau dibilang sering nulis di HP, aku di catatan itu kan ada aplikasi catatan. Aplikasi catatan. Oke. Kalau biasanya sih saya menggunakan Notion. Kamu tahu Notion nggak? Oke. Notion tuh aplikasi untuk mencatat sih. Sebenarnya sama seperti
apa namanya, catatan di HP, hanya saja dia punya beberapa fitur tuh yang bisa mendukung kamu dalam membuat journaling gitu. Terus kalau misalnya nih kamu menggunakan HP, apakah kira-kira nih bisa kamu gunakan, apa kamu lakukan setiap hari nggak journaling ini? Hmm, bisa aja sih sebenarnya. Mm-mm. Dan apa gua kalau boleh tahu nih, ini memang harus menulis sesuai keadaan atau kita bisa ngebalikin dalam arti membuat cerita? Oke, bisa senyaman kamu aja, Jil. Mau kamu mau kamu tulis dalam bentuk narasi, atau kamu dalam bentuk poin-poin, atau maupun dalam bentuk kalau narasi itu seperti, hari ini aku kesel banget deh, soalnya mama papa tuh begini begini begini, teman-temanku juga gini gini, itu boleh. Kalau poin-poin boleh, kayak seperti, hari ini perasaan saya kesal, hari ini tugasnya banyak banget, hari ini, nah itu boleh banget kayak gitu, senyamannya kamu aja. Yang penting, poin paling pentingnya adalah kamu bisa mencurahkan isi pikiran kamu dan isi perasaan kamu Oke. gitu. Baik. Boleh saya tahu, Jil, apa yang kamu tuliskan tadi? Baik Kak. Oke. Ya, sebentar. Oke. Ada masalah pertemanan juga ya, Jil? Iya, ada Kak. Masalah pertemanan di lingkungan kelas kampus kah? Ya biasa lah ya, angkatan prodi lah. Oke. Di sini kamu cukup menuliskan hal-hal yang lumayan kompleks ya. Pertemanan, kemudian juga tugas dan praktikum yang beberapa kali sudah kamu mention juga ya, Iya. dalam pertemuan satu maupun pertemuan hari ini. Iya. Tapi syukurnya orang tuamu itu sangat mendukung kamu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi apakah sosok orang tuamu itu membantumu juga, membuatmu jauh lebih tenang ketika bercerita kepada mereka? Syukurnya ya. Ya, syukurnya kayak gitu lah. Oke. Apakah orang tuamu bisa jadi support system untukmu? Bisa. Bisa ya. Syukur ya kalau misalnya ada support system yang cukup kuat nih. Apalagi support system itu datangnya dari orang terdekat kita, yaitu keluarga. Yang lebih spesifiknya lagi adalah orang tua. Oke, Ajil. Support systemnya udah ada. Kemudian kemauan kamu untuk mengatasi overthinking, manajemen waktu juga udah ada ya. Iya. Oke, Ajil, silakan, ini buku kamu. Dari tadi saya melihat kamu seperti agak kurang nyaman nih, Jil. Apa yang sedang kamu rasakan, Jil? Apa ya, aku ya kepikiran lagi sih presentasi, jadi agak sakit kepala. Oke. Mau coba teknik mindfulness pengaturan nafas lagi, Jil? Boleh. Oke. Kamu masih ingat gak, Jil? Step by stepnya gimana? Yang tarik napas berapa ya? 4 ya? 4 detik. Terus tahan napas 7 detik ya. Habis itu buang di 5 ya, kalau nggak salah. Benar gitu. 4, 7, 8. Oh iya. Buang 8. Iya, betul. Boleh posisi dudukmu yang nyaman. Baik. Oke. Boleh taruh bukunya di lantai dulu ya, beserta pulpennya. Iya, supaya ruang gerakmu juga jadi lebih nyaman ya, Jil. Kemudian kamu bisa taruh tanganmu di sini, bisa taruh di sini juga, senyamanmu aja. Oke. Kamu maunya di sini, baiklah. Kamu
boleh tutup mata kamu juga supaya kamu jadi lebih rileks. Kemudian mari kita tarik nafas kita yang dalam. 1, 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik lagi. 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa tarik nafasnya lagi. 1, 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan hembuskan melalui hidung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana Jil? Apakah jauh lebih tenang? Kerasa tenang. Oke. Kalau misalnya selama ini Jil, kamu melakukan teknik 478, kamu apakah tanganmu seperti ini atau disertai dengan butterfly hug? Aku nggak jarang yang ini ya apa? Tepuk-tepuk. Ya itu. Cuman lebih kayak gini. Cuman ini juga kadang jarang juga. Jadi ya biasa aja kayak bebas gitu kan. Oke. Sebenarnya ada juga tuh Jil, kalau misalnya, tapi ini kalau misalnya tangan kamu tremor atau misalnya ngerasa sangat tidak tenang, jadi mengatur nafas sambil begini. Jadi begini, 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 kemudian sambil tangannya tuh dipijit-pijit pelan. Itu akan membuat dirimu merasa jauh lebih tenang ketika kamu sedang sangat overthinking, sedang sangat stres. Mau coba dilakukan, Jim? Turun nafas lagi berarti. 478, namun kita mix dengan memijit jempol. Boleh. Oke. Boleh duduk yang nyaman lagi. Kemudian gini, tutup gitu. Nanti jempol yang ini tuh sambil memijit pelan. Oke. Tarik nafas yang panjang. 1, 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas lagi. 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik lagi nafasnya. 1, 2, 3, 4. Kemudian tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu hembuskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana Cil? Apakah ada perbedaan antara tanganmu di sini, tanganmu begini, dan yang pernah kamu lakukan butterfly hug? Sebenarnya malah aku fokusnya ke tangan loh, bukan ke nafas. Ya karena bernafas juga jadi kayak dua arah gitu. Sedangkan yang apa yang di paha ya, yang ditaruh di ini bisa terfokus di satu arah doang. Oke, jadi menurutmu mana yang lebih nyaman Cil? Yang apa? Tangan di paha. Oke. Kalau misalnya mengatur nafas 478 dengan tanganmu seperti ini, apakah bisa kamu lakukan setiap hari, Jil? Aku nggak bisa pastiin setiap hari. Cuman paling minimal aku ngelakuin seminggu 3 kali, itu juga paling minimal. Jadi bisa maksimal di setiap hari. Jadi diusahain sih.
kalau kamu melakukan teknik 478 dulu, baru kamu menulis catatan di handphone, apakah itu akan bisa kamu lakukan setiap hari, Jeng? Jadi maksudnya Kamu ngatur nafas dulu nih, hmm, 478. Nah, setelah dilakukan misalnya teknik 478-nya selama 3 kali atau 4 kali repetisi, kamu langsung menulis jurnal di handphone. Seperti yang tadi kamu bilang, kamu lebih nyamannya di handphone gitu. ya, bisa sih bisa. Memungkinkan Mungkin untuk dilakukan setiap hari kah? tidak, aku itu kemungkinan kalau menurut aku ya kalau kayak gitu aku nggak bisa pastiin untuk setiap hari, cuman kalau untuk salah satunya kemungkinan bisa. Bagaimana kalau misalnya kita challenge? Kita lakukan setiap hari dulu selama seminggu hingga pertemuan selanjutnya. Boleh lah ya. Oke. Kita coba setiap hari. Biasanya kamu enaknya dilakukan setiap pagi, siang, atau malam? Malam sih Sebelum tidur ya? sebelum tidur. Oke. Apakah kalau misalnya malam itu mengganggumu dalam e-sport? Karena kan kamu kalau nggak salah pernah bilang e-sportnya malam-malam nih. Ya kan udah nggak ini masih belum udah selesai tanding jadi Lebih luang. lebih luang. Jadi masih bisa memungkinkan nih Ini kan untuk melakukan journaling dan pengaturan nafas pada malam hari sebelum tidur. ya bisa Bisa ya? bisa. Oke. Berarti kita jadikan itu sebuah tugas, sebuah challenge untuk kamu lakukan setiap hari selama seminggu ke depan ya. Ya. Oke. Setiap malam sebelum tidur. Oke, Acil. Adakah sesuatu yang ingin kamu mau sampaikan? Nggak ada sih kak. Nggak ada. Ada yang mau ingin kamu tanyakan? Nggak ada, udah cukup. Oke. Kalau misalnya terkait manajemen waktumu, Cil, apakah kamu masih merasa, aduh, kok manajemen waktuku tuh kok berantakan banget? Udah berkurang ya, cuman karena tapi tetap overthinking juga karena tugas banyak. Cuman kalau manajemen waktu udah lumayan terstruktur. Oke, sudah cukup terstruktur, namun overthinkingnya masih mengganggu nih. Iya, gara-gara banyak tugas. Iya, stresnya juga masih mengganggu. Ya udah pasti lah. Oke. It's okay, Jill, kalau misalnya hal tersebut masih dirasakan, karena namanya juga proses ya, gak ada yang instan nih. Iya. Oke. Bisakah kamu ceritakan, Jill, perjalanan kita selama pertemuan hari ini? Awal pastinya membahas teknik pengaturan napas dan ya sebenarnya awal itu kan mungkin untuk pertemuan pertama ya. Iya. Habis itu kita lanjut ke step berikutnya yaitu pengaturan napas, bukan pengaturan napas apa, yang nulis jurnal. Habis itu ngelakuin pengaturan napas ulang cuman dengan beberapa teknik yang baru ya. Nah terus itu aja sih kan, itu aja yang bisa rangkum. Oke. Terus tadi juga kita ada homework ya, Ya homework. atau bisa kita bilang challenge kali ya. Kalau homework kan kayak terlalu berat gitu loh, ya nggak sih? Ya, jadi kita jadikan itu sebuah challenge selama seminggu ke depan. Baik. Oke. Bagaimana perasaanmu selama mengikuti sesi pada hari ini, Jill? Rasanya ya, lumayan dapat ilmu sih dan bisa mengeluarkan pendapat bukan mengeluarkan pendapat, mengeluarkan unek-unek juga alasan kenapa selalu overthinking, selalu puyeng lah selalu ini, jadi lumayan ngebantu buat mengurangi rasa itu. Oke, kalau dari segi perasaan, Jill, apakah kamu happy atau kamu malah sedih atau kamu malah marah atau gimana, Jill? Happy lah. Oke. Happy ya? Tenang. Oke, tenang. Apa yang membuatmu tenang, Jill, selama mengikuti sesi konseling hari ini? Sunyi ya, bukan sunyi sih,
apa ya kak, gak terlalu banyak pikiran pertama. Yang kedua tuh yang ngelakuinnya searah loh, sejalan, jadi tenang aja gitu rasanya. Oke, rasanya tenang ya. Karena kebetulan tempat ini juga cukup tidak ada distraksi ya. Iya benar. Kemudian jadinya lebih kondusif nih dalam melakukan teknik journaling tadi, melakukan pengaturan nafas juga, ya Jill. Iya. Tadi kita udah ngomongin masalah teknik pernafasan, journaling, perasaan kamu, dan saya juga mau apresiasi nih Jill, dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua kamu mau mengikuti sesi konseling bersama saya secara terbuka, kondusif, dan kamu juga mau mencoba ya melakukan pengaturan 478, kemudian juga journaling, dan juga yang tadi kita mix dengan pijit-pijit jempol itu ya. Iya. Iya, saya sangat apresiasi kamu mau melakukan hal tersebut. Dan dari situ saya juga bisa melihat kalau misalnya kamu ini memiliki keinginan yang kuat untuk mengatasi overthinkingmu ya Jill. Iya kak. Oke ya Jill, minggu depan adalah pertemuan ketiga kita atau pertemuan terakhir. Bagaimana ya Jill? Apakah kamu semakin excited? Ya, maafin yang bisa kita. Oke Jill. Kalau misalnya pertemuan selanjutnya kita lakukan di mana Jill, anaknya Jill? Terserah kakak sih kak. Terserah. Oke, kalau misalnya di ruang konseling ini lagi aman? Aman, bisa. Oke. Kira-kira kamu enaknya jam berapa nih Jill? Atau tanggal berapa? Aku nanti infoin aja dulu ya kak, soalnya takutnya ada halangan lagi atau tugas apa mendadak dari dosen, jadi takutnya nabrak, jadi aku hubungin lagi lah. Oke, nanti tinggal konfirmasi ke saya ya. Konfirmasi aja. Iya, perihal tanggalnya, jamnya, mungkin tempatnya akan sama seperti sekarang, yaitu di ruang konseling. Iya. Oke Ajil, apakah ada yang kamu tanyakan Jil? Nggak ada kak, udah. Gak ada ya. Oke Ajil, abis ini kamu mau langsung pulang kah? Masih ada. Oh, masih ada kuliah. perkuliahan. Masih presentasi ya? Iya, presentasi. Iya, presentasinya itu untuk tugas kah? Iya, untuk tugas. Tugas UAS atau tugas? Iya, tugas UAS. Begitu. Baik, Jil, berarti kamu habis dari lokasi ini mau lanjut tugas. Terima kasih banyak ya Jil kalau misalnya kamu mau meluangkan waktumu untuk mengikuti sesi konseling, meskipun habis ini kamu ada presentasi. Iya, semoga presentasimu lancar ya Jil. Amin, terima kasih kak. Iya, terima kasih banyak Kak Jil untuk hari ini. Iya. Sampai jumpa lagi ya. Iya kak, makasih. Iya. Kurang dari 40 sih, tapi ya udahlah. 30? 38 menit. Nggak boleh apa-apa. Jangan ya. Itu ngirimnya gimana Jing? 40 menit. G-Drive. Paling malam lah ya. Iya, aduh kaki gue. Keren banget Jing, baru berapa